Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di acara Bincang Syiar Hijrah TV dalam sesi tanya jawab. Kebetulan ada tamu ya, ada tamu khusus. Boleh kenalan dulu namanya siapa? John Dio, Asal dari Bandung, teman Korea. Bandung, Taman Korea emang ada. Ada juga di Gang Lebak ya teman-teman. Ini ada Saudara Lili dan tentunya dengan Pak Ustadz Rizky sebagai Ustadz kita di kali ini ya. Oke, kita langsung aja. Siapa dulu nih yang mau bertanya ke Pak Ustadz? Temanya tentang apa nih? Tentang tobat nasuha ya. Nah, jadi kalau misalkan mau bertanya, pemirsa bisa kirim pertanyaan di kolom komentar di bawah video YouTube yang sedang berjalan ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan tekan tombolnya. Dan ya, subscribe ya, jangan lupa biar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video yang kami upload. Silakan yang ditanyakan dari saudara John Dio. Ya, saya tanya nih tentang tadi sahwat harta, sahwat tahta dan wanita ini begitu pentingnya untuk disimak ya pasti ya Ustadz Rizky. Kenapa banyak orang sekarang udah sangat melupakan gitu ya. Ini padahal ini tobat ini pentingnya tentang nasuha ini. Makanya saya sebagai narasumber yang diundang ini sangat memberatkan keadaan tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, bulan ada sesuatu yang akan saya tanyakan di sini. Kenapa orang sampai melupakan taubat ya? Karena begini ya, Ustadz Rizky, nanti taubat setelah tua, taubat nanti lah kapan-kapan lagi. Nah sekarang coba jelaskan sama Ustadz Rizky bagaimana nih tentang tadi sahwat harta, sahwat tahta dan sahwat wanita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pemirsa Bincang Syiar Hijrah. Alhamdulillah, pada hari ini kita ditanya jawab. Dan itu pertanyaan yang bagus dari John ya. John Dio apa namanya? John Dio. Masya Allah ya. Baik, ya ini tentang syahwat tadi ya. Tentunya kalau kita tahu bahwa dunia ini ya akan hancur dan sementara ya, maka dunia ini fana, kita itu akan qanaah ya. Ini merasa cukup gitu ya. Ketika dapat bagiannya segini, nah kita merasa cukup ya. Sehingga tentunya itu akan ditambah lagi nantinya ya keberkahan itu ketika kita qanaah. Nah itu ditambah keberkahan, bahkan ditambah rezeki ya. Nah itu. Jadi caranya adalah dengan qanaah. Nah berbeda kalau tidak qanaah ya. Misal ya banyak di kita bagaimana seorang istri itu ya dikasih jatah resiko dari suaminya. Emang suaminya kemampuannya segitu gitu ya. Dan tidak Allah anugerahi kecuali itu gitu ya. Allah berikan jalan kecuali ya itu aja jalannya gitu. Tapi si wanita tidak merasa cukup ya. Ini dikasih segini mana cukup gitu ya. Ya masih kurang gitu ya. Nah itu terkadang inilah karena tidak qanaah gitu. Ya. Kecuali kalau si suaminya itu memang pelit, beda deh itu mah ya. Ya beda deh kalau dia pelit. Tapi kalau dia memang semampunya seperti itu ya itulah tentunya jalan terbaik adalah dengan qanaah ya gitu. Dan salah satunya kejadian
ketika di masa Ismail ya. Ismail kan punya istri gitu ya. Nah, istrinya itu sering curhat ya, sering banyak membual gitu ya. Karena saat itu Ismail keadaannya lagi sulit ya. Maka datang ke rumahnya Ibrahim ya. Nah, datang Ibrahim dan ketika datangnya Ibrahim malah si istri itu banyak curhat ya gitu. Ini dia belum tahu bahwa ayahnya itu adalah seorang nabi dan juga belum tahu ini ayahnya Ismail gitu ya gitu. Dia banyak membual, banyak mengeluh gitu ya. Akhirnya Ibrahim itu menghubungi Ismail ya dan bicara gitu ya. Maka putuslah palang pintumu itu. Maksudnya ceraikan dia gitu ya. Nah gitu. Akhirnya diceraikan ya yang pertama. Nah yang kedua dikaruniai ya Ismail itu istrinya ini ya qanaah gitu ya, merasa cukup, bahkan merasa bersyukur gitu ya bisa menikah dengan Ismail ya gitu, seorang nabi gitu ya gitu ya, walaupun tentunya dalam kesulitan tapi dia senantiasa bersyukur ya. Datanglah Ibrahim ya, kemudian dia ceritakan kesyukurannya kepada Ibrahim, maka Ibrahim kembali lagi kepada Ismail dan kamu harus tetap bersama palang pintumu. Nah itu. Nah itulah bagaimana hikmah qanaah ya. Qanaah dalam setiap situasi ya. Punya istri misalnya, ya alhamdulillah kalau misalnya istrinya masih taat ya. Kemudian juga dia juga senantiasa ibadah kepada Allah dan tidak menunda ibadah-ibadah dia gitu ya. Serta bagaimana istrinya senantiasa menerima rezeki apa adanya gitu ya. Maka kebaikan itu kita harus syukuri ya gitu. Ya, nikmat syukur. Tentang syahwat wanita berarti ya. Ya, syahwat wanita ini. Yang taka belum ya. Ya, betul. Nah, nikmat bersyukur kita ya gitu. Walaupun terkadang ya ada kekurangannya ya, beda ya manusia itu ya tentu terkadang ada kekurangannya tersendiri ya gitu. Tidak dengan malaikat ya, malaikat kan senantiasa taat ya. Manusia selalu ada kekurangan ya. Ya kita jangan lihat sisi kurangnya, lihat sisi lebihnya gitu ya. Sisi lebihnya itu maka kita syukuri ya gitu. Sehingga ya tidak kita lari kemana-mana gitu ya, sampai selingkuh gitu. Nah itu tadi juga keimanan juga ya. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang juga. Yazid ya dia bertambah dengan ketaatan, tapi berkurang dengan kemaksiatan. Makanya harus diperbaharui itu ya iman itu ya. Itu juga yang menguatkan yang namanya rumah tangga ya. Itu yang paling menguatkan itu keimanan ya. Kalau nggak punya keimanan ya tentu inginnya hawa nafsu gitu terus ya. Padahal kan menikah itu tidak hanya berbicara hawa nafsu atau ekonomi saja kan gitu. Tapi berbicara bagaimana masa depan di akhirat, bisa nggak nantinya pernikahan itu nanti sampai ke surga gitu. Ya, ya betul. Ya. Terus selain syahwat wanita, syahwat tahta. Nah ini juga ini adalah perkara yang sulit ya. Nah ini tapi perkara nomor satu terkadang ya. Lebih sulit daripada wanita dan harta itu. Kalau sudah di atas terkadang suka lupa ya. Nah itulah tahta. Apakah itu dosa-dosa melanggar hukum Allah ya, seperti diberi kuasa, apa itu namanya jebakan Allah seperti ini yang mimpin ini. Karena itu tahu ini salah, kenapa dilakukan, tahu itu melanggar aturan Allah, tapi kenapa orang selalu melakukan iman, coba Ustaz. Betul. Di antaranya kan itulah kalau dia sudah di atas banyak godaannya ya. Itu. Pasti terkadang juga ya bawahan yang salah, ya bawahan yang apa sebenarnya tidak terbukti kesalahannya juga itu ya. Nah itu dia langsung pecat-pecat aja gitu ya gitu. Dari tadi aturannya itu semua tidak boleh begitu ya, karena nafsu tadi ya. Nah, nafsu ya. Iman yang kurang. Iman kurang, betul. Begitu. Iya. Enak udah gitu.
Ya, ya, senak dewe gitu. dewe, Iya, dewe. nah itu. Makanya kalau tahta kita harus posisikan diri ya, bahwa kita itu senantiasa rendah ya, rendah hati ya, gitu. Rendah hati ya, tawadu. Makanya kalau yang namanya takwa itu diantaranya ada ulama berpendapat kita itu harus semakin rendah, merasa rendah dibandingkan orang lain. Itulah takwa ya gitu. Takwa itu menjaga diri ya. Dan dia itu merasa rendah sehingga dia jaga dirinya tidak sampai dia ingin memposisikan dirinya sebagai orang yang ingin terkenal lah gitu ya. Atau kalau enggak orang yang punya jabatan gitu ya, orang yang ingin populer gitu ya. Maka dia posisikan dirinya itu dikatakan dalam hadis seperti penyeberang jalan gitu ya. Atau seperti orang yang safar gitu ya. Jadi karena dunia itu ya lewat sebentar. Kita itu di dunia sebentar ya. Jadi ya persinggahan kita, ya persinggahan saja. Betul. Sementara ya. Ya sementara gitu. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat meninggal ya justru. Nah itu. Nah itu. Karenanya ketika kita ingat akan hal itu ya, pimpinan itu ya kita terkadang ya jangankan untuk jadi seorang presiden atau untuk menjadi seorang RT gitu ya. Jadi DKM saja saya terkadang itu ya. Masya Allah, jadi DKM itu banyak godaannya juga gitu ya. Jadi DKM itu ya. Ikhwah yang diamanahkan misalnya jadi DKM, nah ini sebenarnya banyak godaan ya. Tapi itu semua dari Allah juga ya. Ya. Kodratnya itu baik. Betul. Yang baik dari Allah, yang buruk juga dari Allah. Betul. Betul Ya. ya. Jadi Betul. apakah kita harus terima itu? Ya kalau sudah kita diamanahi ya, diamanahi untuk jadi jabatan ya kita terima gitu. Tapi kita jangan mengincar jabatan ya gitu. Kayak ini Abu Dzar Al-Ghifari ya. Gitu. Beliau itu kan dilarang untuk mengincar yang namanya jabatan gitu ya. Tapi zaman sekarang ya itulah, bahkan pemuka-pemuka agama mengincar yang namanya jabatan gitu ya. Ya itulah ya. Sahabat jabatan. Ya. Jadi jangankan kita, Abu Dzar saja kan dilarang untuk mengincar yang namanya jabatan. Karenanya kalaupun misalnya kita sebagai umat Islam akan butuh sebagai jabatan itu ya tentu kita harus tahu ilmunya ya. Ilmunya, kemudian juga kita harus berhati-hati ya. Karena banyak sekali yang terjebak ya. Dan tadinya dia orang berilmu, orang yang hebat, dia ilmunya bagus, ibadahnya bagus, ya setelah dikasih jabatan aja gitu. Nah, itu dia drop ya gitu. Ya luntur, luntur bahkan terjebak juga sama korupsi gitu ya gitu. Nah ini nafsu jabatan itu ya. Kemudian tadi harta juga ya. Nah harta ini tentu kita menjadi orang yang harus senantiasa zuhud ya. Zuhud berarti kita harus sederhana ya. Ya sederhana di dalam hal apapun ya. Bahkan saya juga ini ada sebuah peserta ya, seorang peserta, dia itu tetap kaya, tapi dia itu makannya sederhana gitu ya. Makanya dia sederhana, tidak makan yang berlebih-lebihan gitu ya. Bermewah gitu ya. Ini kan harta ya untuk misalkan keperluan dia ingin ambisi jadi suatu pimpin, dia menggunakan Ya. bukan haknya gimana ya macam sekarang udah banyak ya terbukti ya. Betul. Dengan pemilunya dengan pemilu apa tentang presiden apa tentang gubernur tentang wali kota. Betul. Itu yang tidak semestinya kalau dia berani menggunakan itu. Nah, insya Allah. Hukumnya gimana? Ya nih, jadi banyak lah gitu, jadi mengakar ya. Ya. Jadi ini tadi tentang harta ya, maka kita harus merasa zuhud ya, zuhud sederhana lah dalam masalah harta ya gitu. Nah kalau kita sudah sederhana dan juga selain zuhud ya waro, makanya kan suka digandengin ya kalau dalam kitab-kitab hadis ya. Segini ya, apa itu termasuk rakus kekuasaan dengan harta? Nah itu juga bisa jadi ya. Rakus ya. Rakus kekuasaan juga kan itu bisa terjadi juga itu ya.
karena kurang iman juga gitu ya. Baliknya ke iman lagi yang Ya baliklah ke iman lagi gitu. balik. Iya. Nah itu, jadi kita harus zuhud ya, zuhud dan waro, berhati-hati yaitu. Makanya kan suka digandengin dalam kitab hadis ya, zuhud dan waro itu ya di Bulughul Maram itu ya gitu. Ya, ini tentu kalau orang sudah zuhud dalam masalah harta, ya dia tidak akan berani-berani ya ingin menambah atau tapi dia justru berinfak ya, berinfak untuk kebutuhan dakwah itu ya. Ini yang paling utama ya, yaitu berinfak untuk kebutuhan dakwah untuk ustadz-ustadz ya, ustadz-ustadz yang lagi kesulitan, yang keluarganya susah ekonominya gitu ya. Nah, ini juga harus dibantu ya gitu. Ya, juga bukan hanya itu ya. Dakwah terkadang juga untuk mic gitu ya, masalah mic atau masalah juga ya speaker gitu ya untuk dakwah. Dia justru berani berinfak. Bahkan dia yang pertama berinfak ya gitu karena sifat zuhudnya itu ya. Nah, itu. Dan berhati-hati ya, jangan sampai terjebak pada transaksi seperti riba ya, goror, maisir itu ya gitu. Nah, itu. Tentunya kalau sudah terjebak dengan pemilu ya, kemudian juga ada transaksi-transaksi yang terkadang, tapi saya tidak menyalahkan yang namanya pemilu atau politik gimana lah gitu ya. Ini hanya paling secara individu-individunya ya gitu. Nah, individunya itu banyak di antara mereka ya, ya jadi ada hal-hal yang benar-benar itu ada transaksi yang dirugikan gitu ya. Ada juga transaksi dia ingin karena dipilih terus ya nanti dia kalau ada yang memilih itu nanti yang mempromosikannya dibayar gitu ya gitu kan gitu. Jadi yang menyuap dan yang Nah itulah suap ya. dua-duanya dosa ya. Iya yang menyuap, yang Suapnya disuap juga dua-duanya berdosa dosa ya Nah, gitu. itu kenapa dilakukannya tahu. Iya. Ya kita menjadi Seperti riba saja, riba orang yang bekerja dalam itu apa transaksi riba juga ikut berdosa ya. nilai kelebihan nggak boleh ya. Ya itu riba. Itu riba namanya betul. Iya betul. Betul riba itu. Nah inilah Pantasnya. berat ya dosa-dosa seperti itu ya gitu. Makanya dihindari dengan zuhud dan juga waro ya. Waswaru dan juhud ya. Jadi hindari yang kayak gitu ya. Iya betul. Hindari yang Membayar. haram ya, Haram. yang syubhat dihindari itu ya. Di masa Allah haram ya. Ya. Ya betul. Jadi itu yang pertama ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahas tentang pemilunya. Karena kalau bisa mah harus memperhatikan ke rakyat lah. Jangan enaknya sendiri gitu. Oh iya, siap. Harus itu memperhatikan rakyat. Jangan dimakan uang sendirilah ya. Kalau bisa perhatikan rakyat itu, jangan pentingkan sendiri ya, gitu aja dari saya. Kalau bisa mah jalan yang rusak diperhatikan, lubang-lubang gitulah. Jangan lupa banjir ada apa turun tangan gitu ya, gitu aja dari saya. Apakah Lili sudah bertanya tadi? Kalau misalkan orang yang sudah bertobat, nah misalkan dia itu melakukan kesalahan yang kedua kalinya, maksudnya kesalahan yang sama. Nah itu bagaimana supaya bisa istiqomah, tidak melakukan kesalahan kedua kalinya lagi gitu loh. Kiat-kiat Pak Ustadz seperti gimana? Bismillah. Jadi kiat-kiat istiqomah dalam bertobat ya. Nah itu juga sudah dijelaskan di dalam kiat-kiat istiqomah ketika hijrah ya gitu. Jadi ya di antaranya juga dengan keikhlasan ya. Nah itu yang pertama, keikhlasan ya. Sehingga tentu kalau dia ikhlas maka dia hindari kesalahan-kesalahan itu ya, karena dia tahu Allah itu Maha melihat ya gitu. Dia merokobah merasa diawasi oleh Allah ya gitu. Sehingga dia nggak berani-berani ya untuk berbuat kesalahan. Nah ini ikhlas ya. Penting sekali yang namanya ikhlas. Maka senantiasa wujudkan keikhlasan ya. Kemudian juga taubat harus ada penyesalan ya. Itu kalau ini.
Ini yang kedua, secara khusus taubat itu ada penyesalan. Ya. Bahkan an-nadam ya atau penyesalan itu ya, itu adalah syarat dari taubat ya kata sebagian ulama. Syarat dari taubat diterima itu diantaranya adalah dengan menyesal. Ya. Jangan diulang lagi. Ya, tidak boleh mengulang lagi gitu ya. Makanya ketika dia terpikirkan untuk berbuat kesalahan yang kedua kalinya, nah disinilah nantinya dia harus sadar bahwa itu akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala ya, gitu. Jadi kalau kita mengingat ini azab Allah dan azab Allah itu besar sekali gitu ya di mata kita, maka kita tidak akan berani-berani melakukan kesalahan itu. Tapi ya di zaman sekarang azab Allah itu dianggap kecil gitu ya. Ya zaman sekarang itu ya, azab Allah itu ya dianggap kecil. Ah, naon itulah gitu azab itu ya. Ah, biasa-biasa gitu bahkan ya gitu. Padahal nantinya kalau sudah dia rasakan itu akan besar bagaimana siksaannya ya. Karena Allah itu kan syadidul iqab ya gitu. Itu. Makanya kita jangan sampai meremehkan yang namanya azab Allah. Jadi harus ada penyesalan. Kemudian juga orang yang bertobat isi dengan istighfar ya. Istighfar. Ini yang ketiga, senantiasa kita mengisi waktu kita, menghiasi waktu kita, menghiasi rumah kita dengan kalimat-kalimat yang thayyibah ya. Maka diantaranya dengan istighfar. Nah, istighfar adalah solusi karena tentu seseorang perlu menghiasi lisannya ya ketika bertobat. Kalau dia tidak dihiasi lisannya, itu kadang dia lisan itu kemana-mana gitu ya, ikut orang ke sini gitu ya, mengatakan ini ya dia ikut mengatakan ini. Emang tajamnya Ya itu lisan tuh ya. lebih pedang ya. Betul itu. Lisan lebih tajam daripada pedang gitu ya. Terkadang ada orang yang hijrah tapi masih berbuat ya yang kasar gitu ya, berkata kasar itulah gitu. Kan itu hijrah gitu ya. Padahal bismillah dia belum benar-benar mencari pergaulan yang benar ya gitu. Atau dengan pergaulan ya bisa jadi tontonan juga nah, tontonan itu pengaruh ya gitu. Ya tontonannya apa gitu? Apakah sinetron gitunya? Ya kalau ceramah, kadang ceramah ada tunduh teh ya gitu ya. Sepak bola. Itu ya, atau sepak bola gitu ya. Sekali berarti ya, jago. Persib. Ya Persibnya. Insyaallah. Kebanggaan. Ya Persib nu aing teh gitu nya gitu. Insyaallah. Nah, itu gimana itu? Jadi sangat disayangkan ya tadi. Ya. Padahal jangan diulang lagi, cuman dianggapnya kecil remeh. Nanti kan dia nggak tahu Nah itu. kapan umur dia apa. Hanya Allah Ya. tahu umurnya. Iya betul. Apa itu? Hanya Allah yang tahu umur. Merugi nggak apa? Karena sisa Allah amat pedih ini Pak Ustadz Iya. ya. Benar. Jangan hal itu dianggap kecil dan remeh. Silakan aja Pak, gimana Pak? Iya itu. Jadi menganggap kecil gitu ya. Dan tadi ya itu belum selesai ya. Dia ganti taubat itu ya mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik ya gitu. Nah ini tentunya isi gitu ya. Sehari-hari kita dengan amal soleh gitu. Itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan ya amal soleh itu ya. Bahkan jadi kafarat ya dari waktu-waktu sholat itu kan dari waktu sholat subuh ke zuhur ke asar kan setiap waktu sholat itu ada kafaratnya ya. Kemudian dari Ramadan ke Ramadan lagi ya gitu. Dari Jumat ke Jumat lagi itu ada kafaratnya gitu. Tapi syaratnya tidak tanabal kabair ya. Supaya dia menjauhi dosa-dosa besar ya gitu. Karena kalau dosa besar ini harus benar-benar tobat nasuha, tinggalkan seluruhnya ya. Bahkan potensi-potensi dosa besar itu tinggalkan ya. Nah itu. Karena kalau dosa besar apalagi syirik ya, syirik yang terbawa mati tidak akan bisa diampuni ya. Nah itu. Dan satu lagi, carilah teman ya, carilah teman ini yang paling penting ya. Di dalam bertobat, di dalam hijrah, carilah teman ya. Ya, teman yang takwa yang soleh gitu. Ya, yang takwa yang Jadi soleh. jangan kembali lagi ke teman yang Betul. Jadi berjudi Ya. ya tinggalkannya yang itu. Iya betul. Jadi harusnya sama orang yang saleh ya takwa. Iya. Itu emang kerap kali itu bertentangan apa itu dengan punya apa mental yang kuat tuh ujian yang kuat. Nah, emang itu mental teh gitu ya, Mental pengaruh. ya. Kalau tidak mental berarti kita kalau nggak kuat jadi mental gitu ya. Itu. Betul. Jadi disinilah cari kawan-kawan ya.
Karena orang yang soleh itu diibaratkan seperti pedagang minyak wangi ya. Jadi kita wangi ya. terbawa wanginya gitu ya, Kalau minimalnya bare gitu. besi itu nanti kecepetan kita Nah, kena gitu. apinya. Kalau orang yang bermaksiat ya, bermaksiat atau orang-orang yang jahat diibaratkan seperti pandai besi. Kita ikut terbakar juga gitu ya. Bakar aja. Iya. Nah, itu sebagai ya kiat-kiat istiqomah untuk bertaubat ya. Dan juga jangan lupa harus konsisten ya, taubat itu ya, konsisten Istiqomah ya. ya, konsisten di mana tentu jangan sampai ya mungkin orang bisa aja luntur ya, sekali-kali luntur gitu ya. Kayu itu bisa ada. Ya, bisa itu. Tapi berusaha untuk terus di jalan Allah ya. Nah, ini yang diantaranya menjadikan istiqomah dalam bertobat ya. Wallahu alam. Tuh, dulu pernah saya ke Bogor. Ya, diajak ku aki-aki. Terus nggak tahu kemana sampai di Bogor sama preman minta duit nah. Ada preman teh. Bang, saya nggak punya uang. Kakak si preman teh, nih buat ongkos lu nah. Si preman teh. Saya kan nggak kenal sama si preman itu. Nah, udah lama si preman itu teh tiba-tiba pingin kenalan sama saya. Dan saya nggak kenal sama si preman itu yang banyak tato, yang rambutnya panjang, yang banyak teman-temannya lah. Saya pan nggak kenal. Saya pan di sendirian di Bogor. Coba saya belum makan 2 hari 2 malam ketemu sama si preman itu. Ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kisah ya, kisah atau juga curhatan lah gitu, curhatan dimana kisah inspirasi lah, inspirasi. Jadi dia masih bersama preman ya, walaupun sudah berusaha taubat ya. Ya itulah yang namanya orang itu ya, kita nggak tahu dari mana. Yang namanya orang asing ya pasti itu ya, kita jangan sampai kita percaya dulu lah gitu. Ya, apalagi ya orang yang kelihatannya benar-benar preman itu ya kelihatan dia sebagai preman itu ya gitu. Makanya disinilah kita harus senantiasa waspada ya gitu. Ihzar gitu ya, waspada karena yang namanya orang itu ya terkadang kan minal jinnati wan nas ya gitu ya. Setan itu bukan hanya berbentuk jin gitu ya, tapi dengan sifat ya, sifat kalau manusia sudah sering berbuat kemungkaran gitu ya, berbuat onar, berbuat kemaksiatan itu juga setan sebenarnya. Setan ya dari manusia. Dia bersifat kesetanan gitu ya gitu. Iya. Jadi disitulah kalau sudah dijadikan teman apalagi ya. Nah, setan itu ya dijadikan teman, jadikan sahabat apalagi ya. Bersama-sama dengan setan itu ya. Nah, ini kan banyak sekali setan dalam bentuk manusia ya gitu. Ya sifat-sifat kesetanan itu ya. Terkadang itu ya. Makanya di sini kita harus senantiasa mengetahui yang namanya kemungkaran, dosa-dosa ya. Dan mengetahui bagaimana menghindari orang-orang yang berdosa itu ya. Nah, jadi seperti bagaimana Ibrahim ya. Ibrahim alaihissalam beliau sangat luar biasa itu ya. Walaupun saat itu juga ketika dengan ayahnya beliau tidak tergoda ya. Beliau tidak tergoda dengan ayahnya untuk berbuat kesyirikan ya, untuk menyembah berhala ya. Begitu juga dengan saat itu pula di Irak maupun di Babilonia gitu ya. Beliau itu tidak tergoda ya gitu. Walaupun saat itu yang pertama ketika beliau beriman, beliau ya merasa sendirian lah gitu beriman gitu ya. Tapi beliau tetap gitu ya istiqomah ya.
Karena itulah tentunya Ibrahim ya berapa kali hijrah juga ya, hijrah. Itulah setan ya harus dihindari ya. Ya Ibrahim juga berapa kali hijrah ya, sampai ke Palestina gitu ya gitu. Itu kan hijrah yang beliau lakukannya gitu. Karena emang bagaimana di sana rakyat-rakyatnya ya sudah terbawa kemusyrikan ya gitu ya. Ini tentu tadi ya keimanan, balik lagi keimanan ya. Keimanan kalau dia sudah imannya kuat ya, tauhidnya kuat ya insya Allah gitu. Ya menghindari yang namanya kemaksiatan dan orang-orang yang berbuat maksiat bisa terhindari ya gitu. Makanya kalau Ibrahim itu kan menghindari itu, kemudian beliau hanya serahkan kepada Allah ya gitu. Ilalladzi fatroni fa innahu sayahdin ya gitu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah itu kan ya senantiasa menyaksikan kita ya. Demikian kembali lagi itu tentang penguasa ya. Jadi penguasa yang menggunakan harta rakyat ya semena-mena lah gitu ya. Iya. Itu tadi hawa nafsu ya gitu ya, hawa nafsu nafsu yang namanya harta ya. Jadi kalau sudah di jabatan itu ya banyak sekali ya. Bisa orang itu ingin meraih perempuan ya gitu. Meraih daya pikat wanita melalui jabatan ya gitu ya. Terus meraih harta juga lewat jabatan juga gitu. Itu. Jadi plus-plus lah kalau mau jabatan itu kan berarti plus-plus juga godaannya ya. Itu. Iya. Itu ada kan itu bukan hanya poin plus-plus sekarang itu ya, tapi dosa plus-plus juga ada gitu ya. Ya. Kalau M3 kan ada poin plus-plus ya gitu. Ya, ini dosa plus-plus ya gitu. Nah ini banyak sekali bagaimana bonus-bonus dosa ya. Nah makanya bagi kita senantiasa kalaupun sudah dikasih jabatan ingin amanah berarti jabatan itu ya kita anggap rendah ya. Karena kita nggak ada apa-apanya ya. Mau kita seorang presiden mau kita adalah seorang menteri, itu juga nggak ada apa-apanya bagi Allah ya. Anggaplah rendah. Gitu. Tadi kan takwa itu kan menganggap diri itu rendah ya. Berarti kita anggap rendah walaupun punya jabatan itu ya. DKM itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah juga ya. Gitu. DKM, RT nggak ada apa-apanya di hadapan Allah itu. Nah inilah sehingga kita menyadari kalau kita tentu akan dipertanggungjawabkan dan kita itu lemah ya kita jangan sampai berbuat kerusakan ya dengan senantiasa menggunakan rakyat menggunakan uang rakyat dengan cara yang batil ya betul. Baik itu jam 10. Terima kasih untuk podcastnya, untuk sesi tanya jawab untuk malam ini. Karena waktu yang sudah malam, kami harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Di lain kesempatan kita akan menyambung lagi sesi tanya jawab dengan tema yang lainnya. Tak lupa kami dari tim Bincang Siar Hijrah TV mohon undur diri. Ada Pak Ustadz Rizky, ada Lili Bobotoh dan sama John. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.